kedua calon mempelai dan kedua orang tua sudah duduk di tempatnya. Mari kita lanjutkan lagi pernikahan ini. Saya menyampaikan namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Puji syukur kita panjatkan pada hari ini kita panjatkan kepada Sang Hyang Adi Budaya, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah karma baik sehingga pada hari ini Minggu 8 Juni 2025 kita dapat melangsungkan upacara pemberkatan pernikahan antara saudara Wei Kaiwen dan saudari Michelle Go secara agama Buddha di Wihara Budayana Royal Surabaya. Sebelum kami melaksanakan upacara pernikahan ini, perkenalkan kami terlebih dahulu menanyakan kepada upasaksi dan kedua calon mempelai. Kepada upasaksi pertama yaitu Saudara Angga Pramudita, ada? Ya. Kami mohon berdiri. Kami akan bertanya dulu kepada Saudara Angga Pramudita. Saudara Angga Pramudita yang terhormat, apakah masih ada halangan dan keberatan untuk meresmikan pernikahan saudara Wei Kaiwen dan saudari Michelle Go secara agama Buddha? Sama sekali tidak. Baik, terima kasih Saudara Angga Pramudita. Sekarang kepada upasaksi kedua yaitu saudari Tania Go. Silakan berdiri. Kepada saudari Tania Go yang terhormat, apakah masih ada halangan dan keberatan untuk meresmikan pernikahan saudara Wei Kaiwen dengan saudari Michelle Go secara agama Buddha? Ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kami akan menanyakan kepada kedua calon mempelai. Saudara Wei Kaiwen, ya. Nanti kalau terjemahkan ya. Ya, oke. Apakah masih adakah di dalam diri saudara yang menghalangi saudara untuk menikah dengan saudari Michelle Go secara sah? Ayo. Tidak ada. Ayo ya. Oke. Coba. Siap. Saudara Wei Kaiwen, bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? Bersedia. Apa? Saudara Wei Kaiwen, bersediakah saudara menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang memiliki ikatan karma dengan saudara dan mendidik mereka menjadi umat Buddha yang setia? Bersedia. Apa? Ya, sekarang saudari, nah saya akan pakai bahasa Mandarin. Dibalik. Iya, bingung gitu ya. Ya, saudari Michelle Go, masih adakah keberatan di dalam saudari yang menghalangi saudari untuk menikah dengan saudara Wei Kaiwen secara sah? Tidak ada. Ya. Baik, saudari Michelle Go, bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup? Ya, bersedia. Akan dikasih soal. Nanti yang sebelahnya dan benar silakan. Ya, oke. Ya, saudari Michelle Go, bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang memiliki ikatan karma dengan saudari dan mendidik mereka menjadi umat Buddha yang setia? Bersedia. Nah, baik, terima kasih. Demikianlah upasaksi dan calon mempelai telah menyatakan sendiri bahwa tidak ada pihak yang keberatan maupun halangan untuk melaksanakan pernikahan ini, dan kedua calon mempelai benar-benar
saling mencintai. Ya. Maka dengan ini kami akan melaksanakan upacara pengukuhan pernikahan kedua calon mempelai dengan disaksikan oleh para upasaksi dan hadirin yang terhormat. Pengukuhan pernikahan ini kita mulai dengan penyalaan lilin. Kepada wanita saya persilakan untuk menyalakan lilin warna merah. Baik, saya persilakan orang tua atau wali mempelai pria untuk menyalakan lilin warna biru dan kuning. Yang pria. Orang tua atau wali dari mempelai pria, silakan. Ya. Warna biru dan kuning. Baik, terima kasih. Sekarang kami persilakan orang tua mempelai wanita menyalakan lilin warna putih dan jingga. Silakan. Lilin warna putih dan jingga. Ya, baik, terima kasih Bapak Mama. Sekarang kami persilakan kedua calon mempelai untuk menyalakan lilin pengantin warna merah secara bersama-sama. Silakan. Ya, baik, kami persilakan duduk kembali. Ya, dengan demikian penyalaan lilin sudah selesai. Kita lanjutkan selanjutnya dengan puja bakti. Kami persilakan mempelai kepada Bapak Ibu kita, silakan untuk memimpin puja bakti. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Sempurna. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Pancarkanlah sinar cinta kasih dan kebijaksanaan kepada kami yang hari ini melaksanakan upacara pengukuhan pernikahan saudara Wei Kai Wen dengan saudari Michelle Go. Semoga upacara ini berjalan dengan baik dan lancar. Sadu, sadu, sadu.
calon mempelai berdua, marilah kita bersama-sama melaksanakan puja bakti kepada Sang Triratna dengan diawali Parita Namakaragasa. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwadeni. Namo. Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Calon mempelai berdua, marilah kita mengagungkan Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan memanjatkan Parita Wandana. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Calon mempelai berdua, marilah kita menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan memanjatkan Parita Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Di hadapan altar Buddha dengan disaksikan oleh para upasaksi dan semua yang hadir di sini, calon mempelai berdua akan melaksanakan pengambilan Pancasila sebagai pedoman hidup rumah tangga. Dari pembunuhan makhluk hidup. Adina dana weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Damesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila. Musawada weramani sikapadang
Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya maja pamadatana weramani sikapada samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan upacara pemasangan cincin kawin. Kepada panitia disilakan. Sang Hyang Buddha Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, para bodhisattva sumber cipta kasih sayang dan kebijaksanaan, berkatilah dan sucikanlah cincin kawin ini, agar mereka yang memakainya selalu setia satu sama lain, hidup rukun dalam ketenangan, kedamaian, cinta kasih, dan kasih sayang yang kekal. Sadu, sadu, sadu. Silakan kedua mempelai berdiri, saling berhadapan. Ya. Baik, silakan ambil cincinnya. Menerima Michelle Go sebagai istri saya yang sah. Sebagai istri yang sah. Ya. Sejak hari ini saya berjanji untuk membahagiakanmu dan akan selalu mendampingimu baik dalam keadaan sehat, sehat maupun sakit, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, untuk selalu mengasihimu, mencintaimu, dan menghormatimu sebagai tanda cinta kasih dan setiaku. Kupasangkan cincin ini ke jari manismu. Semoga Buddha, Dharma, dan Sangha memberkahi kami. Ya, silakan dimasukkan pelan-pelan. Ya, tepuk tangan dulu dong. Sekarang bisa go ya, dipegang tangannya Wei Kaiwen. Ya, jangan dimasukkan dulu sambil menatap matanya Wei Kaiwen ya. Menatap dalam-dalam ya. Ikuti apa yang saya sampaikan. Di hadapan altar Hyang Buddha
dan disaksikan oleh semua yang hadir di sini. Saya Michelle dengan ini menerima Wei Kai-wen sebagai suami saya yang sah. Sejak hari ini saya berjanji untuk membahagiakanmu dan akan selalu mendampingimu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, untuk selalu mengasihimu, mencintaimu, dan menghormatimu. Sebagai tanda cinta kasih dan setiaku, kupasangkan cincin ini ke jari manismu. Semoga Buddha, Dharma, dan Sangha memberkahi kami. Ya, silahkan dimasukkan cincinnya. Ya, apa? Baik, Hamsyah, tepuk tangan. Ya, ya, sudah. Wei Kai-wen， 我给你一个机会，请你的亲爱的老婆呀，我还没叫你开车，你已经开车了。好，现在大家silakan dulu. Ya, mereka yang ingin mengucapkan, silakan. 谢谢您这一路以来一直陪伴着我，支持我，当我面对挑战与陪侍，你总会离开我，你默默的守护我，鼓励我，也安抚我的心。这未来的每一天，无论是欢乐还是悲伤，健康或是病痛，辛苦或是失落，我都会与你一同走过生命中所有的起伏与转折。愿我们的婚姻不只是幸福的开始，更是一条共同修行的道路，一起学习成熟、智慧、接纳与成长。谢谢你，亲爱的，愿我们一直被守护，直到白头偕老，在和谐、健康与家庭圆满中共度一生欢迎。Terima kasih selama ini kamu selalu mendampingi dan mendukungku. Saat aku menghadapi tantangan dan kelelahan, kamu tidak pernah meninggalkanku. Kamu diam-diam menjaga, menguatkan dan menenangkan hatiku. Di hari-hari yang akan datang, baik dalam suka maupun suka, sehat ataupun sakit, bahagia ataupun sedih, kita akan terus berjalan bersama melewati semua kehidupan ini. Semoga pernikahan kita bukan hanya jadi awal kebahagiaan, tapi kita buat jalan bersama untuk berlatih untuk saling dewasa, bijaksana, penerimaan dan bertumbuhan. Terima kasih sayang, semoga kita dilindungi dari tua dalam keharmonisan, kesehatan dan kelengkapan yang abadi. Buat Mama dan Papa, thank you for everything. Aku mantalin dulu nanti bahasa itu. 亲爱的青美，这些日子
谢谢有你，我感觉很开心。虽然过去了几个月事情很多，压力很大，找住的地方、找工作、办签证，你上课学中文，然后台北很常下雨，让我们真的都一一的克服。然后一起去吃东西，蛤蜊丝瓜、肉包、豆浆、卤肉饭、红豆饼，还有冬瓜柠檬茶，还有你煮的菜。这些食物跟你一起吃，感觉都特别好吃。我比较内心含蓄，有时候你会把心里的话特别讲出来，但你会看到。然后帮我说出来，比如我差点买了超贵的指甲剪，或者是帮我拦下明星篮球员，让我跟他一起拍照。谢谢你常常照顾我，为我着想。未来的日子，我们继续一起牵手走过。我跟你讲，我爱你。景美样的金长，terima kasih sudah bersamaku selama ini. Aku merasa sangat bahagia, walaupun bulan-bulan terakhir ini penuh banyak hal dan tekanan, seperti dari tempat tinggal, dari pekerjaan, urus visa, dan kamu ikut kelas bahasa Mandarin. Kita benar-benar berhasil melewatinya satu persatu. Kita juga menikmati makan bersama, labu geram, papau dan susu kopiah, nasi babi kecap, kue kacang merah, dan teh kokwa lemon, dan masakanmu. Semua makanan ini lebih enak saat dinikmati bersamamu. Aku orang yang cukup berdiam dan tertutup, kadang sulit jelasin isi hati. Tapi kamu bisa mengerti, lalu menentuku seperti saat aku hampir membeli buku yang sangat mahal. Atau saat kamu tahan bermain bola basket terkena agar aku bisa ikut berfoto dengan dia. Terima kasih selalu menjagaku dan memikirkan aku. Untuk hari-hari ke depan, kita terus gandengan tangan dan jalani bersama. Tak kasih tahu ya, aku tuh cinta kamu. Itu mana kaos, mana apa cuek. Luar biasa ya. Silakan buka tempat duduknya. Ya, kita sudah dengarkan semua curhatannya ya. Pita kuning ini kami ikatkan ke tangan Anda berdua sebagai lambang bahwa dua insan yang telah dipersatukan dalam suatu ikatan suami istri yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh siapapun. Hanya ajal atau maut yang dapat memisahkan atau menceraikan Anda berdua. Dalam agama Buddha hanya menganut asas monogami, yang berarti hanya mempunyai seorang istri atau seorang suami. Dengan kata lain, satu untuk selamanya sampai akhir hayat. Seperti tadi janjinya Michelle dan Rekain ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan pengkerudungan kain kuning. Silakan kalau mau Ibu Panita. Kepada orang tua dari bayi kalian atau wali silakan ya, silakan berdua Bu ya. Nah, silakan dikerudungkan, Ibu pegang di depan, Bapak yang kelilingkan di belakang ya. Nah, Bapak kelilingkan di belakang, nah gitu. Ibu di depan Bu. Nah, ya. Sini ya, diaturkan.
Perkerudungan kain kuning sebagai lambang bahwa kedua mempelai telah menyatu dalam satu keyakinan, yaitu Buddha Dharma. Ya. Ini yang cocok itu lipat. Kalau dulu lagi 1 minggu, kaget dia. Ya, hadirin sekalian. Tiba saatnya sekarang pemercikan air suci dari Ibu Sangha. Kami persilakan yang Arya Bantayana Brahma Maitri Mahatera. Marilah. Marilah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memberikan restu kepada mempelai berdua yang saat ini bertekad ingin membentuk keluarga yang bahagia. Sikap berdoa dimulai. Bawantu sabar manggalam rakantu Sapa Buddha Mawena Saraswati Bawantu yang kinciratana loke wicati widaputu ratanang buddha samanati tasasoti bawantu te yang kinciratana loke wicati widaputu ratanang dhamma samanati tasmasati bawantu te yang kinciratana loke wicati widaputu ratanang samanati tasmasati bawantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Para hadirin mempelai berdua dan hadirin sekalian, mari kita bersama-sama untuk melakukan meditasi sejenak untuk mendoakan kedua calon mempelai agar mereka dapat mencapai meraih kehidupan rumah tangga yang bahagia. Mari meditasi kita mulai. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Sempurna. Terpujilah para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa, para Bodhisattva dan Mahasatwa. Pancarkanlah sinar cinta kasih dan kebijaksanaan kepada kedua calon mempelai yang saat ini melangsungkan upacara pengukuhan pernikahan mereka. Semoga kedua mempelai dapat hidup bersama dengan saling mencintai, menghargai, saling membantu, hidup harmonis, tentram dan bahagia.
Semoga segala malapetaka menjauh. Semoga tiada penyakit yang mengganggu. Semoga tiada mara bahaya yang menimpa. Semoga sejahtera hidup mereka. Berkat perlindungan Sang Pratama, semoga tiada kemalangan yang mengganggu, dan semua kesukaran lenyap tanpa tersisa. Dengan pancaran cinta kasih dan kebijaksanaan dari para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, semoga kedua mempelai mendapatkan perlindungan sepokok-pokoknya. Sadhu, sadhu, sadhu. Meditasi selesai. Kita lanjutkan acara kita, yaitu ucapan dhamma dari Ibu Sangha kepada yang mulia Nyala dalam mengerti Mahatera. Kami silakan. Yang saya hormati para romo yang bertugas dalam pelaksanaan upacara pemberkatan perkawinan pada kesempatan minggu hari ini. Yang saya hormati kedua orang tua ataupun wali dari mempelai. Yang saya hormati mempelai Saudara Wee Kuan Wee dan Michael Go, dan Bapak Ibu sekalian yang berada di belakang mempelai yang ikut mendoakan, merestui, dan sekaligus memberikan satu bentuk perhatian kepada mempelai berdua agar rumah tangga yang baru ini akan selalu berbahagia dan sejahtera sampai kapanpun. Tahapan-tahapan perkawinan pada kesempatan minggu ini dapat kita saksikan. Ada yang langsung bisa dipahami, dimengerti, namun ada juga yang tidak dimengerti. Namun karena kesetrum, ya, kesetrum yang lain bernangis, saya pun juga ikut berbesmili, sekalipun tidak langsung mengerti. Ya, gitu. Itulah Bapak Ibu sekalian yang diharapkan di saat momen perkawinan ini kita bersukacita, berbahagia. Bukan saja mempelai berdua yang merasakan kebahagiaan pada hari ini, namun semua yang hadir, yang menyaksikan pun juga ikut berbahagia atas pelaksanaan pemberkatan perkawinan pada kesempatan hari ini. Tadi sebelum ke jenjang pernikahan ini, mungkin 1 jam sebelumnya, mempelai berdua sesuai dengan syarat negara. Ya, syarat negara itu nikah itu harus sama-sama satu agama. Agama apapun harus satu agama syaratnya. Maka tadi pun mempelai berdua pun ya itu memasuki syarat sebagai umat Buddha. Di samping itu syarat negara juga syarat majelis ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan dihadiri Bapak Ibu sekalian meninggal waktu dan kesempatan untuk mendoakan doa restu apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan mempelai berdua untuk membentuk keluarga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Pada kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa simbol-simbol yang juga harus dimengerti dan dimaknai oleh mempelai berdua dan juga semua yang hadir. Tadi bersama-sama kita saksikan dari awali romo, orang tua dan mempelai menyalakan lilin. Ya. Kenapa lilinnya kok perlu dinyalakan? Ya, padahal sudah ada lampu. Ya, kalau diterang lampu, kenapa kok lilinnya tetap dinyalakan? Ya. Lilin di sini sebagai simbol pengorbanan. Ya, lilin mau menerangi sekitarnya itu dengan mengorbankan diri. Demikian pula sebuah perkawinan bukan saja menuntut hak, namun juga harus berkorban untuk orang lain, untuk suaminya, untuk istrinya. Apabila dalam kehidupan rumah tangga itu saling menuntut saja, tidak pernah berkorban untuk orang lain, terutama istri maupun suaminya, jangan berharap rumah tangga itu akan langgeng dan bahagia. Jadi sebagai simbol
pengorbanan kepada istri atau kepada suami. Kemudian sampai saat ini bahasa kita kisah lihat mempelai berdua memakai kerudung. Ya, kenapa yang dipakai kerudung itu tidak berwarna hitam, berwarna biru, ya, kok kuning? Kuning di sini di dalam agama Buddha mempunyai makna simbol kebijaksanaan. Mempelai berdua di samping bertemu, ya, pasangan suami istri, perbedaan laki dan perempuan, namun pertemuan ini adalah pertemuan spiritual. Di samping ingin membantu kebahagiaan duniawi, namun juga bersama-sama membentuk kebahagiaan surgawi, maka dipakai kain kuning. Dan juga tadi bersama-sama memasukkan cincin, ya, tadi ada enggak tadi? Oh ada, ya, memasukkan cincin. Dan filosofi yang lama, ini filosofi yang lama pakai cincin yang sudah dipakaikan oleh pasangannya itu tidak boleh logoh, longgar, tidak boleh sesak. Ini sebagai simbol cinta dan kesetiaan kepada istri. Jangan pernah berubah. Apabila mau merubah karena keadaan, karena kondisi maupun karena ego, jangan berharap rumah tangga itu akan bahagia. Maka kesetiaan adalah harga yang sangat mahal sekali, yang sangat penting sekali demi kelangsungan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping cincin tadi, kemudian diawali dari saya juga memercikan air berkah dari altar. Ini juga sebagai bukti bahwa Anda direstui, didoakan oleh sekian banyak yang hadir ini sebagai pasangan suami yang sah menurut agama Buddha. Karena tidak sedikit air dipakai di dalam beberapa agama juga sebagai simbol Anda resmi, ya. Kalau raja itu diperciki air sebagai simbol dinobatkan sebagai raja. Anda pun saat ini, hari ini sebagai raja sehari. Kenapa disebut raja sehari? Karena apapun yang dilakukan akan dilayani oleh orang lain, ya. Mau makan diambilkan orang lain, mau pergi bahkan mau ke WC pun juga diantar juga, ya. Namun hari ini saja, lain waktu tidak, ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama-sama demi keharmonisan rumah tangga selalu membangun kebersamaan. Kita bersama-sama di tempat ini juga sebuah pesan, ya. Di tempat ibadah ini ada 6, ya, tempat ibadah di tempat yang sama. Memang Sang Buddha tidak melarang seseorang itu nikah beda agama, ya. Tidak ada jaminan 100% kalau sudah satu agama itu tidak cerai, ya. Ada enggak yang seagama cerai? Kan banyak juga, ya. Demikian pula orang yang beda agama itu juga banyak juga yang mati sampai tua dia. Itu artinya, ya, bahwa kebenaran itu sebetulnya milik semua agama, ya. Kesetiaan itu milik semua agama, cinta itu juga milik semua agama. Marilah mempelai berdua selamat menempuh hidup baru. Semoga keluarga yang Anda idamkan, impikan benar-benar menjadi kenyataan, menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kita berikan semangat dengan tepuk tangan yang meriah untuk mempelai berdua. Satu, satu, satu. Saudara Bapak atas ucapan undangannya kepada kedua mempelai berdua, semoga dipahami, ya, bisa nanti diterjemahkan kepada WK itu, ya. Panjang itu saya tidak masih ingat. Iya, di video nanti diterjemahkan, ya. Ya, kami dari Pagita tidak perlu menambahkan lagi karena kami sudah mendengarkan janji kalian berdua, ya, tadi, ya. Yang penting Michelle ingat apa yang sudah dijanjikan, ya. Tentu saja WK juga yang kita kan saya suruh cenderung, ya. Jadi Michelle suruh cenderung, ya. Yang kita, ya. Apa? Ya. Tapi ada satu hal yang saya mau ingatkan,
menikah itu bukan hanya kalian berdua, tadi janji untuk berdua, tapi juga menikah itu keluarga. Sayangi juga orang tuanya, apalagi kamu mau ikut dia, dengan hewan. Demikian juga Kaiwen ya, Miao Ai Michelle Fumo ya. Jadi dia pun jauh tapi harus juga disayang, ya diperhatikan. Apalagi dulu waktu kalian masih kecil mereka begitu ringkih, mereka menjaga kalian. Sekarang sudah menikah, jangan lupa pada orang tua yang mungkin sudah usianya sudah lanjut ya. Jadi itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan pembukaan kerudung dan pita kuning kepada pemuka kita. Saya persilahkan. Ya, kita buka kerudungnya dulu. Dengan dibukanya kerudung ini, misalnya nanti rombongan kita yang buka. Ya silakan Bapak Ibu, silakan. Terima kasih. Masih lama nih. Oke. Ya. Ya silakan dibuka pitanya. Dengan dibukanya pita kuning ini bukan berarti sesuatu yang telah dipersatukan dapat dipisahkan atau diceraikan. Sekali lagi, hanya ajal atau maut yang dapat memisahkan Anda berdua. Kita lanjutkan dengan penyerahan pita kuning kepada kedua mempelai. Baik, terimalah pita kuning ini dan simpanlah baik-baik. Ya, apabila terjadi perselisihan di antara Anda berdua, biarlah pita kuning ini dapat mengingatkan jika Anda berdua dipersatukan dalam pemberkatan pernikahan pada siang ini dan memecahkan janji-janji untuk saling mencintai. Ya, sehingga dengan demikian perselisihan diharapkan dapat mereda dan kembali menjalani hidup penuh cinta. Penyerahan kitab suci. Terimalah kitab suci ini untuk digunakan sebagai pedoman di kala suka dan duka. Di dalam kitab suci ini berisi petunjuk-petunjuk untuk mengarungi samudera kehidupan yang penuh penderitaan dan ketidakpastian sekarang ini. Nah, sekarang kita tiba saatnya penandatanganan berita acara perkawinan kepada Wei Haiwen dan Michelle Ho. Silakan ke meja juga orang tua dan saksi. Silakan.